Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Hari ini Pak Agus akan memberikan bagaimana kita mengoptimalkan cara belajar dengan otak kanan. Ya, saya berjudul otak kanan adalah sesuatu yang istimewa. Pertama yang perlu kita perhatikan bahwa kita sebenarnya punya otak kanan dan otak kiri, ya. Di sini memiliki tugas yang berbeda, ya. Yang pertama, kalau kita perhatikan pada otak kiri yang selama ini kita gunakan, ya, ternyata tidak bisa menyelesaikan cara belajar kita, sehingga kita kadang mengatakan bahwa pelajaran ini susah sekali. Pelajaran ini susah sekali. Bahkan kalau kita belajar fisika, fisika ini rumusnya banyak, susah untuk menghafalkan. Nah itu. Jadi beberapa keluhan-keluhan yang saya gali dari anak-anak ini, akhirnya saya benar-benar peduli di situ. Jadi otak kanan yang selama ini belum digunakan, ini nanti saya akan bantu bagaimana membangkitkan otak kanan masing-masing anak ini. Langkah yang pertama, ya. Kalau kita ingin belajar dengan cara otak kanan, berarti yang pertama yang kita lakukan adalah kita benar-benar kita tahu apa yang bisa dibaca oleh otak kanan, ya. Apa toh sebenarnya yang bisa diterima oleh otak kanan dan disimpan di otak kanan. Baiklah, pada pertemuan kali ini Pak Agus akan memberikan tutorial sedikit terkait dengan bagaimana sistem kerja otak kanan, bagaimana cara kita belajar dengan otak kanan. Baiklah, kita ikuti tutorialnya. Yang pertama, otak kanan itu hanya bisa membaca. Yang pertama adalah gambar, ya, hanya gambar yang bisa dibaca. Kemudian pada pertemuan ini nanti kalian akan saya terangkan bagaimana gambar ini nanti bisa menjelaskan otak kanan itu bisa menerima. Ya, jadi syarat pertama untuk bisa belajar dengan otak kanan adalah kita mengenal gambar. Yang selama ini kita bisa belajar dengan otak kanan ini pada usia TK, ya. Setelah TK, SD, kemudian kita sudah mulai otak kiri yang kita gunakan. Oke, makanya di TK itu biasanya kita sering hanya diajarkan, oh ini gambar apa dan sebagainya, ya. Yang kedua kita bisa belajar warna, ya. Salah satu syarat untuk belajar bagaimana kita menyimpan dengan otak kanan adalah dengan belajar warna, ya. Warna ini adalah salah satu yang digunakan untuk tersimpan di otak kanan. Coba kalian bayangkan kita kapan belajar warna, ya. Bagaimana sekarang kita mengenal warna? Saya contohkan, ya. Misalkan Pak Gus contohkan, ini warna apa? Putih. Ya, warna putih. Dengan menyebut warna putih ini kita tidak terlalu lama untuk berpikir. Itulah kehebatan otak kanan. Jadi segala sesuatu yang sudah tersimpan di otak kanan, insya Allah nanti bagaimana kita memanggil memori itu lebih mudah. Yang ketiga adalah simbol. Ya, di dalam belajar simbol ini diterima oleh otak kanan juga, ya. Dengan belajar simbol, kalau di dalam ilmu fisika atau matematika itu dikenal dengan rumus, ya. Rumus yang kalian biasanya susah untuk menghafal itu masuk dalam simbol. Itu nanti kalau kita bisa menyimpan di otak kanan kita, nah insya Allah nanti permasalahan kalian yang selama ini menghafal rumus susah itu bisa ada solusinya. Yang keempat di sini adalah kata kunci. Kadang kita memerlukan kata kunci untuk menyelesaikan suatu hal, tapi dengan syarat kata kunci ini harus maksimal 3 kata. Ini maksimal. Bagaimana Pak Gus kalau lebih dari 3 kata? Kalau lebih dari 3 kata, ya, nanti ini akan terbaca otak kiri lagi, jadi kita susah nanti. Ya. Kemudian yang kelima, dan nanti kita tidak memerlukan untuk membuat pemasangan dalam otak kanan, itu adalah musik. Ya,
musik ini sebenarnya tersimpan di otak kanan yang selama ini kita juga belum menyadari bahwa musik itu masuk di otak kanan. Ya. Terus bagaimana solusinya cara belajar kita di rumah atau di sekolah? Solusinya adalah dengan imajinasi yang tinggi. Ayo kita melamun berimajinasi, kita menciptakan mind map. Nah ini cara belajar dengan mind map ini, dengan peta pikiran ini nanti kita belajar dengan cara otak kanan. Itu solusinya. Bagaimana cara membuat mind map? Saya terangkan bagaimana cara membuat mind map. Langkah pertama cara membuat mind map adalah yang pertama adalah kita tentukan topiknya. Topik yang mau kita pelajari. Misalkan dalam satu bab itu kita mempelajari tentang besaran dan satuan misalkan, berarti kita buatkan topiknya dulu, ya. Kemudian di dalam topik ini harus kita uraikan lagi gambar, warna, simbol atau mungkin kata kunci yang diperlukan. Contoh, misalkan ini adalah sebuah topik, kemudian kita buat gambar. Misalkan ini simbolnya, misalkan di dalam gambar ini menjelaskan bahwa ini nanti sudah tersimpan di otak kanan topik itu. Kalau misalkan dalam topik itu diuraikan lagi menjadi subtopik, misalkan seperti ini. Di dalam subtopik ini, perhatikan, di sini kita harus bermain warna. Warna di sini tidak boleh sama dari cabang-cabang ini. Misalkan ini warna hitam, ini merah, ini hijau, ini biru misalkan. Jadi setiap warna itu menjelaskan penguraian pada materi-materi pada subtopiknya. Ya. Jadi selama kita membuat mind map, ya, jangan dibuang. Jadi kadang gambar, warna, simbol itu harus terkait. Ya, itu harus disesuaikan di sana. Misalkan di sini kita lanjutkan pada subtopiknya, di sini nanti harus ada gambarnya juga. Misalkan gambar kepiting, nah, seperti ini. Misalkan gambar burung, nah, misalkan boleh. Jadi setiap cabang itu harus gambar, warna, simbol. Jadi inilah. Jadi kita mulai belajar bagaimana kita terapkan otak kanan, kita maksimalkan otak kanan sehingga kita nanti bisa punya solusi bagaimana belajar yang baik. Ya, ini. Jadi insya Allah nanti dengan cara metode otak kanan ini kalian nanti bisa lebih mudah belajar dan tersimpan di memori otak kanan yang sangat lama. Ya, baiklah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.